Hi everyone, welcome to another episode of Story Talk. Hari ini kita akan bahas 5 tips to create smarter financial plan. Without further ado, mari kita introduce tamu spesial kita hari ini, Pak Agung Tri Prasetyo. Halo, Bu Dewi. Halo Pak, apa kabar? Baik, terima kasih. Thank you so much ya sudah bersedia untuk masuk di acara kita hari ini. Saya yang terima kasih sudah diundang. Pak Agung sebagai financial planner, mungkin boleh gak dijelasin sedikit financial planner tuh seperti apa sih Pak? Financial planner itu orangnya berarti kan ya? Betul. Financial planner itu yang biasanya membantu orang untuk membuat financial planning. Oke. Ya, berarti kan pertanyaan berikutnya adalah financial planning itu itu apa? Betul. Gitu kan, ya? Tahu aja Pak. Ya, jadi financial planning itu sebetulnya gini gampang. Kita yang sederhananya aja Bu Dewi ya. Yes. Kita kan dalam mengelola keuangan pasti kan butuh suatu ilmu lah ya. Ya, betul. Nah, ilmu dalam mengelola keuangan itulah disebut ilmu financial planning. Nah, jadi financial planning itu adalah ilmu yang bisa membantu kita dari kondisi sekarang untuk menuju tujuan keuangan yang mau kita tuju, itu strateginya apa. Gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Kondisi sekarang bagaimana, tujuan keuangannya apa. Nah, disitulah di tengahnya itu ada strategi-strategi kan. Nah, 3 hal ini sebetulnya yang sederhananya disebut financial planning. Masa apakah itu tidak bisa dilakukan sendiri atau mungkin perbedaannya apa sih dilakukan? Mungkin dibantu dengan secara profesional dengan financial planner atau mungkin ya udah deh kita belajar sendiri aja gitu. Sebetulnya belajar sendiri bisa. Bisa kalau kita mau meluangkan waktu gitu ya. Mau benar-benar apa ya, willing to learn lah, maksudnya ilmu baru gitu bisa. Karena orang kadang berpikirnya kan financial planning itu ilmu yang rumit, yang aduh kayak makhluk dari luar angkasa mungkin ya. Bentuknya kayak gimana, sebetulnya enggak. Sederhananya kalau misalkan nih para pemakai Skin Dewi nih misalkan. Biasanya kan masih muda, misalkan dia belum menikah gitu ya Bu Dewi ya. Dia mau menikah nih, ya kan? Nah, financial planning itu ngapain nih? Ya gimana caranya nanti kita bikin strategi supaya bisa ngumpulin biaya untuk menikah kan? Tujuan akhirnya kan menikah, gitu kan? Nah, jadi sebetulnya orang kan bisa strateginya apa? Mungkin menabung, investasi. Jadi sebetulnya tujuan keuangan itu tergantung tiap orang apa, ya udah kita bikin strateginya gimana itu. Jadi setiap orang sebetulnya bisa. Nah, yang memerlukan bantuan profesional atau misalkan suatu lembaga gitu ya atau seorang financial planner biasanya lebih kompleks gitu kan. Karena kan orang itu biasanya hanya pengertian financial planning taunya mungkin cash flow doang sama ngatur utang, debt management kan. Tapi kan masih ada misalkan ya Bu Dewi ada estate planning, apa itu mengenai bicara tentang warisan. Risk planning kayak life insurance, health insurance ya kan. Terus ada retirement planning. Pensiun. Nah, kalau udah begitu kan berarti kan sudah banyak, sudah rumit. Nah, di situ mungkin yang baru perlu memerlukan bantuan profesional gitu. Jadi kalau saya dengar itu berarti ini bukan cuma sekedar budgeting ya Pak? Bukan, budgeting itu hanya bagian dari cash flow tadi kan. Jadi biasanya kalau yang pemula sebetulnya financial planning itu di 2 hal sudah dilakukan secara nggak sadar, yaitu ngatur cash flow, uang masuk uang keluar, berarti ada budgeting di situ kan? Sama biasanya cuman yang tadi debt management, ngatur utang gitu kan. Nah, 2 hal itu biasanya setiap orang sudah melakukan financial planning sebetulnya, tinggal bener atau salah gitu kan. Nah, jadi budgeting itu hanya bagian dari cash flow. Kalau utangnya nambah terus berarti nggak bener ya Pak? Kalau besar pasak dari tiang berarti ada yang salah. Gitu bedanya sama budgeting. I see. Lalu jadi kalau misalkan lagi kita melakukan misalkan financial planning tadi, misalkan tadi kan harus ada cash flow management, debt management, risk management atau investasi. Jadi kira-kira apa sih yang dilakukan mungkin kalau cash flow mungkin orang-orang udah pada tahu ya, bayar ini bayar itu gitu ya. Mungkin yang bagian lainnya itu masih for some people mungkin agak lebih asing, mungkin boleh dijelasin sedikit nggak Pak? Mungkin secara simpel aja. Iya, sebetulnya yang tadi ya betul, cash flow pasti semua orang udah lakukan, atau debt management juga biasanya orang juga udah lakukan gitu kan. Tapi yang kita lupa bahwa ada banyak hal yang perlu kita persiapkan di luar 2 hal tadi gitu ya. Contoh tadi masalah risk planning gitu kan. Berarti kan kita di apapun tujuan keuangan kita, misalkan tadi yang mau menikah ya kan, atau mau misalkan yang
mau naik haji bagi yang beragama Islam, itu kan tujuan Betul. keuangannya, strateginya bisa nabung, bisa investasi. Nah, Betul. tapi di perjalanan bisa terjadi resiko kan. Betul. Contohnya apa? Sakit, Betul. meninggal dunia, amit-amit, mohon maaf ya. Nah, betul. disitulah tujuan kayak risk planning tadi. Dalam hal ini misalkan memakai asuransi supaya bila terjadi resiko itu tujuan yang sudah kita tancapkan itu bisa tetap laksana. Misalkan karena apa? Uangnya nggak tersedot buat bayar rumah sakit contohnya. Jadi tabungan untuk menikahnya nggak ke otak-atik gitu kan Bu Dewi. Simpelnya seperti itu kan. Oke. Nah mungkin boleh nggak Pak dikasih sedikit mungkin biar teman-teman juga lebih bisa ada bayangan gitu ya. Kasih contoh deh untuk satu keluarga kecil gitu misalkan. Kira-kira apa sih yang harus dipertimbangkan untuk sebagai study case financial planning? Oke, kalau keluarga kecil berarti pengertiannya ini masih pasangan muda mungkin baru punya anak gitu ya? Ya mungkin satu anak Satu gitu. anak ya, oke. Sebetulnya pada prinsipnya semua keluarga sama kebutuhannya ya. Tinggal di perjalanannya prioritasnya beda-beda nih. Misalnya gini contoh, saya bilang prioritas beda-beda. Ada yang udah dapat warisan rumah dari orang tuanya, berarti kan udah nggak perlu nyiapin tabungan untuk rumah atau KPR gitu kan. Ini contoh beda-beda. Atau udah dapat warisan mobil dari orang tua. Tapi ada hal yang memang semua keluarga pasti harus siapkan. Contohnya apa? Yang pertama dana darurat. Mau itu keluarga pasangan muda, mau itu udah keluarga sudah lama gitu, tetap siapkan itu satu. Kedua dana pensiun. Mumpung masih muda harus nyiapin itu kan, biar waktunya lama jadi agak ringan menyiapkannya gitu. Jadi tips saya buat pasangan muda ya tadi yang pokoknya dana darurat sama pensiun tetap ada, tinggal di perjalanan prioritas tadi beda-beda ya. Dan yang paling penting karena sudah punya anak, tabungan pendidikan anak jangan lupa. Suka nggak suka tetap bayar sekolah kan. Tinggal masalahnya mau dibayar gede jebret nanti pada saat anak mau kuliah atau mau dicicil dari sekarang gitu kan, disisihkan gitu. Itu sih buat pasangan muda menurut saya. I see. Ada nggak tips-tips ya Pak? Misalkan untuk dana darurat tabungin sekian persen misalkan, atau harus ada kumpulin sekian apa atau gimana gitu, ada nggak rumus-rumusnya? Mungkin saya bicara definisi dana darurat dulu mungkin ya. Sebelum gimana nyiapinnya sama berapa gitu ya. Jadi dana darurat itu beda dengan tabungan ya. Banyak orang menyamakan dana darurat itu dengan tabungan. Sebetulnya kalau tabungan itu kan misalnya tadi ya, mau menikah kita nabung, udah jelas tujuannya. Nah dana darurat itu nggak jelas tujuannya, maksudnya gini, itu memang sesuai namanya hanya diambil saat darurat. Contohnya apa sih pengertian darurat? Contohnya yang karyawan, enak-enak kerja tahu-tahu kena PHK. Hilang gajinya kan. Nah, sambil nunggu dia dapat kerja baru, bisa tuh ngambil dari dana darurat untuk biaya hidup, untuk seperti seolah-olah mengganti income-nya dia waktu kerja. Sambil dia berusaha cari kerja lagi kan, cari income lain atau bisnis apapun gitu ya. Nah, dari situ dari contoh tadi makanya disarankan Bu Dewi, dari pengertian dana darurat tadi, disarankan adalah idealnya 12 kali dari pengeluaran rutin bulanan. Jadi kalau pengeluaran rutin tahun punya pengeluaran kurang lebih gitu ya? Pengeluaran rutin setahun, per bulan dikali 12, jadi setahun sama aja ya. Betul. Jadi kalau Bu Dewi sekarang pengeluaran rutinnya 1 miliar, banyak kan ya? Banyak banget. Atau kesedikitan. Iya, jadi anggaplah 10 juta gitu berarti sebuah keluarga. Pengeluaran rutin 10 juta, berarti dia harus siapin dana darurat 120 juta. Jadi kalau tadi seolah-olah dia kena PHK nggak punya income, dia ambilin bulan ini 10 juta bertahan hidup 1 bulan, dia sambil cari-cari kerja, belum dapat kerja lagi bulan kedua ambil lagi 10 itu. Nah makanya tadi pengertiannya dan besarnya adalah tadi seperti itu. Jadi tapi kalau belum tercapai 12 kali bulanan atau setahun belum ada gitu ya, dicicil, dalam arti ya mungkin saya mampunya baru dana darurat baru 2 bulan besarnya, ya nggak apa-apa, itu jauh lebih baik daripada nggak punya kan. Iya, nanti ada rezeki misalkan dapat THR gitu ya, kalau yang masih kerja ya dapat bonus, masukin lagi ke dana darurat, nambah jadi 3 bulan gitu sih Bu. Oke. Bagaimana kalau misalkan buat teman-teman yang misalkan punya utang gitu Pak, baiknya gimana tuh seperti itu? Saya mau kasih dulu, hutang itu nggak selamanya negatif.
Oke. Ya kan? Contoh, saya juga ambil KPR kan hutang ya. Iya kan, maksudnya kredit kepemilikan rumah itu hutang gitu kan. Maksudnya kalau suruh beli cash nanti keburu saya nggak bisa beli rumah gitu, nggak punya rumah kalau wajib beli cash ya kan. Caranya adalah berhutang berarti kan ke bank. Nah, itu menurut saya hutang yang positif ya. Dalam arti bukan untuk konsumtif ya kan hutangnya. Nah, yang bahaya itu hutangnya kalau hutang konsumtif. Misalkan untuk pergi jalan-jalan ambil hutang. Yes, gitu. itu bisa. Dan hutangnya parahnya ke pinjol, pinjaman online yang bunganya mencekek itu. Kalau kata anak muda sekarang kelar hidup lo. Kalau udah minjem itu, iya. Jadi kalau dalam situasi seperti itu gimana tuh Pak? Jadi saran saya memang hindari hutang konsumtif. Jangan pinjam ke pinjol dan maksimal dari income kita 30% angsuran untuk bayar hutang. Misalkan income-nya 1 juta berarti cuma boleh 300.000 cicilan utangnya. Maksimal loh, itu bukan minimal ya Bu Dewi. Maksimal. Iya, gitu. Jadi kalau income-nya 10 juta berarti maksimal 3 juta. Untuk angsurannya. Angsurannya, betul, bayar hutang. Itu masih sehat. Nggak apa-apa, apalagi memang hutangnya kayak tadi untuk rumah, itu masih oke gitu. I see. Bagaimana untuk misalkan yang freelance gitu, mungkin income-nya tidak tetap, Nah, kalau seperti itu gimana tuh Pak cara financial planning-nya? Sebetulnya sama aja, semua kebutuhannya kan sama nih, maksudnya gini, tetap orang itu pertama butuh dana darurat, apalagi freelance, kan belum tentu bulan depan dapat income, belum tentu ada project, ya kan? Satu, siapin dana darurat. Jadi sewaktu-waktu misalkan bulan ini lagi banyak uang, udah langsung dipenuhin dana daruratnya kan. Begitu bulan depan nggak ada project nih, nggak punya income, nah ambil dari dana darurat tadi, itu satu. Kedua, yang jangan lupa juga siapin risk planningnya apa. Misalkan karena dia freelance nggak berkantor bukan permanen ya, karya permanen, pasti nggak punya health insurance dan dia bisa sakit. Jadi daripada nanti menghabiskan uangnya, dia harus punya namanya health insurance. Itu penting juga buat seorang freelance. Kalau yang karyawan kan agak mending ya, dalam arti perusahaan biasanya sudah provide, sudah sediakan. Nah kalau yang freelance kan enggak, harus siapin itu juga. Dua itu mungkin Bu, dana darurat sama health insurance penting. Gitu. I see. Bagaimana untuk orang yang punya bisnis sendiri? Nah itu mungkin kalau untuk bisnis kira-kira financial planningnya seperti apa Pak? Ini bicara bisnisnya berarti levelnya mungkin masih UMKM mungkin masih betul, kecil gitu ya. Betul, baru mulai. Mungkin bahkan mungkin yang dari biasanya bekerja karyawan baru mau mulai bisnis. Benar. Maksudnya itu ya? Betul. Financial planningnya, jadi sebelum memutuskan berbisnis, balik lagi dana darurat. Ujung-ujungnya itu ya dana darurat. Kenapa dana darurat? Kan Bu Dewi sebagai pebisnis juga tahu nih, nggak mungkin atau jarang bisnis dari bulan pertama sudah untung kan Bu? Pasti butuh waktu untuk bisa profit, butuh waktu untuk bisa untung ya, dalam arti ya itu ada cuannya lah ya. Nah biasanya katanya biasanya kita harus profit uang itu 2 tahun dulu. Untuk persiapan ya untuk mulai bisnis. Jadi kalau karyawan yang mau resign, mau full time jadi pebisnis tapi belum nyiapin uang sebesar 2 tahun tadi, seolah-olah pengganti income dia atau pengeluaran rutin dia, ya agak beresiko. Iya, jadi paling enggak kalau bisnisnya belum lancar kan dia masih 2 tahun ke depan masih aman ya Bu, seolah-olah masih punya gaji dari kantornya gitu kan, seperti itu sih, itu dulu bridgingnya kan. I see. Bagaimana kalau misalkan sekarang dia masih bekerja gitu? Cuman dia mungkin, aku pengen bisnis aja deh, gitu kan. Nah itu baiknya gimana Pak? Apakah ini jalan dua-duanya? Nah itu tipsnya gimana tuh? Apakah mendingan udah deh saya resign aja, saya fokus di bisnis? Selalu dilemanya di situ ya. Aduh kalau di kerjaan dapat tetap, aman, tapi mau bisnis karena sibuk di kerjaan bisnisnya mungkin nggak terlalu keurus, atau langsung loncat tapi nggak aman gitu ya. Yang pertama kalau mau loncat langsung, tadi udah siap belum? Dana darurat ya. Kalau udah siap, loncat silakan. Itu yang pertama. Kalau belum siap, mendingan disiapin dulu. Jadi maksudnya jangan buru-buru untuk lompat, gitu ya. Maksudnya bukan berarti saya jamin, pasti dia untungnya bisnisnya pasti merugi nanti. Enggak ya, bisa juga dari bulan pertama untung, tapi kan lebih baik bersiap-siap untuk worst case kan. Artinya tadi siapin dana darurat. Jadi terus yang ketiga memang sebetulnya jadi pebisnis itu impian semua orang kalau menurut saya. Ya kenapa? Sebetulnya kan
kalau balik lagi nih Bu Dewi bicara soal tadi ya, kondisi saat ini sama tujuan keuangan kita apa? Sebetulnya kan buka bisnis itu strategi kita di tengah-tengah untuk menuju apa sih, mau apa? Financial freedom kan? Yes. Tujuan keuangan financial freedom, makanya orang mau bisnis, bener nggak? Jadi nggak ada orang bisnis itu, tujuan keuangan saya mau berbisnis, itu bukan tujuan keuangan, itu strategi menuju ke financial freedom kan, sama kayak orang investasi, nabung gitu kan. Jadi maksudnya apa, kalau yang sekarang karyawan mau jalan dua-duanya boleh aja selama tidak mengganggu ya. Dalam arti kepentingan kantornya tidak terganggu ya kan, tidak mengorbankan waktu kantor. Jadi hanya mengerjakan di sela-sela waktu luangnya, entah pulang kerja atau weekend, atau bahkan sudah menggaji orang yang untuk running bisnisnya boleh aja. Gitu Bu. Oke. Jadi intinya adalah persiapannya dulu Persiapan gitu ya. dulu. Kayak bolak-balik ujung-ujungnya dana darurat lagi ya. Oke. Wow Pak Agung, kita udah ngobrol banyak banget nih ya Pak ya. Thank you so much buat tips-tips hari ini. Mungkin boleh gak in conclusion aja 5 tips tadi untuk financial planningnya? Oke, tips pertama dari saya karena paling sering disebut ya tadi adalah pertama, siapkan dana darurat. Idealnya 12 kali pengeluaran rutin bulanan, tapi kalau belum bisa dicicil, mau sebulan dulu, 2 bulan, akhirnya nanti tercapai juga 12 bulannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengeluaran untuk bayar hutang ya, pokoknya patokannya adalah tidak boleh melebihi angsuran atau cicilan hutang kita, tidak boleh melebihi dari 30% income kita. Jadi kalau income-nya 10 juta, let's say, ya maksimal berarti angsurannya 3 juta. Kalau udah lebih dari itu berarti sudah tidak sehat. Harus ada solusi ya. Lalu yang ketiga adalah harus punya saving gitu ya. Saving itu tujuannya lebih ke jangka pendek, misalkan ya mau liburan boleh, tapi udah dicicil ada savingnya. Tujuannya apa ya, liburan, saving untuk liburan contohnya. Yang keempat adalah siapin investasi juga untuk jangka panjang sifatnya. Seperti apa? Misalkan untuk dana pendidikan anak itu kan pasti jangka panjang, atau dana pensiun. Nah itu nggak bisa menabung, harus dengan berinvestasi. Dan yang terakhir dari semuanya adalah paling penting harus punya juga risk planning, yaitu life insurance dan health insurance atau asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, karena memastikan semua tujuan keuangan yang tadi kita buat itu tidak keambil dananya kalau kita amit-amit sakit gitu ya. Jadi semua planningnya tetap jalan dan kita nggak perlu bayar rumah sakit mahal seperti itu. Terima kasih banyak Pak Agung untuk tips-tipsnya hari ini. Thank you so much teman-teman yang sudah nonton Story Talk juga. Kalau misalkan kalian ada more questions, feel free to comment below. Dan juga jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. I'll see you guys in the next episode. See ya!